Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama NCA. Kita kembali lagi membahas mengenai TIK ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang implementasi TIK ya, penerapan TIK di berbagai bidang di kehidupan kita. Lalu kali ini kita akan membahas ya apa sih dampaknya ya, baik dampak positif maupun dampak negatif ya tentang penggunaan TIK di kehidupan kita ya di berbagai bidang. Nah, sebelumnya kita review kembali ya tentang TIK. Ya, TIK ini kan segala teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi serta mendukung komunikasi ya. Jadi di TIK ini tidak hanya kita mengolah data mentah menjadi sebuah informasi, tapi informasi ini juga disebarkan ya untuk mendukung komunikasi. Nah, contohnya apa aja sih TIK yang sering kita gunakan ya di kehidupan sehari-hari? Ya tentunya pertama ya yang kita bawa-bawa selalu yaitu smartphone ya, kemudian penggunaan laptop, internet, media sosial, cloud computing, AI, e-learning, e-commerce, video conference ya. Ini kan memang yang sehari-hari kita gunakan kayak gitu. Nah, kalau dulu gitu ya, dulu mahasiswa harus datang ya ke perpustakaan untuk cari buku ya dulu nih. Nah, kalau sekarang kita mau ada tugas nih, mengerjakan skripsi ya, kita bisa cari jurnal melalui Google Scholar. Kemudian kuliah via Zoom, via Zmeet. Kemudian bisa mengumpulkan tugas ke web e-learning atau bisa diskusi di WAG kayak gitu ya. Nah, inilah bentuk nyata perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Lalu dampak negatifnya apa ya? Pertama, terasing dari lingkungan sosial ya. Terlalu fokus pada gadget masing-masing sehingga mengurangi interaksi sosial. Contohnya kalau kita ngumpul sama keluarga pada sibuk dengan HP masing-masing. Atau sekarang remaja ya lebih sering bermain game online daripada berinteraksi dengan teman sekitarnya. Solusinya apa? Ya batasi screen time ya. Tidak hanya anak kecil, tapi orang dewasa pun perlu. Kemudian terapkan gadget time saat makan bersama ya. Kita ngumpul makan gitu ya, udah ngumpul aja makan gitu ya, jangan main HP masing-masing gitu. Kemudian dampak kedua yaitu meningkatnya cybercrime ya, kejahatan yang dilakukan menggunakan internet dan teknologi digital. Contohnya apa? Kayak penipuan investasi, pencurian data pribadi, pembobolan rekening, hingga phishing ya. Ada pesan masuk ke WA, ke SMS, ke Telegram gitu ya. Suruh klik link. Nah, kalau kita klik linknya, kemudian masukin data kita nanti bisa dicuri. Dan bahkan ya bisa dibobol rekeningnya. Kemudian dampak ketiga itu kerusakan moral ya, kalau sampai mengakses konten-konten negatif di internet, contohnya kayak pornografi, judi online, kekerasan digital ya, atau melakukan cyberbullying seperti itu. Lalu solusinya apa ya? Pertama, tingkatkan literasi digital ya. Kemudian perlunya pengawasan orang tua, dan kalau perlu ya gunakan aplikasi parental control. Ini biar bisa mengkontrol apa aja sih konten yang dibuka oleh anaknya. Ya, ini khusus anak usia di bawah umur gitu ya. Kemudian dampak keempat yaitu menimbulkan kesombongan sosial ya. Untuk sebagian orang ya, sebagian ya, nggak semuanya, ada yang merasa lebih unggul, lebih keren gitu ya kalau memiliki teknologi terbaru. Kayak misalkan ada iPhone terbaru harus beli kayak gitu. Hingga cenderung merendahkan orang yang tidak mengikuti tren tersebut kayak gitu. Padahal yang tidak FOMO itu ya, yang tidak ikut-ikutan, bukan berarti dia tidak mampu gitu ya, cuma ya mereka merasa tidak butuh aja ya, seperti itu. Kemudian dampak kelima yaitu gangguan kesehatan ya, mata lelah, nyeri leher, sakit punggung. Nah, ini bukan penyakit untuk lansia. Kalau sekarang tuh banyak remaja jompo karena ya kurangnya aktivitas fisik ya, karena terlalu banyak aktivitasnya di gadget aja kayak gitu. Kemudian dampak mental juga nih ya,
kecanduan media sosial, kecemasan, depresi. Ya kita pribadi pun gitu ya, kalau terbiasa scrolling sosmed gitu ya sehari-hari, nah tiba-tiba gitu ya internet mati gitu ya, atau handphone ketinggalan, pasti ada muncul rasa cemas gitu ya, rasa cemas pengen buka sosmed atau sekedar lihat-lihat handphone, nggak tahu apa yang dilihat seperti itu, tapi yang intinya pegang handphone gitu ya, lihat-lihat apalah seperti itu, hingga depresi bisa jadi gitu ya. Contohnya mahasiswa yang bermain TikTok sampai dini hari ya, bisa jadi mengalami gangguan tidur dan menurunnya konsentrasi dalam belajar. Kemudian meningkatnya pengangguran ya, karena sekarang ini banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh otomatisasi ya, oleh mesin. Kayak kasir ya bisa digantikan dengan self checkout ya. Kayak misalnya contohnya saya pergi ke merchant F&B gitu ya, udah ke kasir, udah nyampe kasir tapi diminta self checkout ya ke mesin kasir gitu ya, bukan kasir yang orang kayak gitu. Atau sekarang juga di pom bensin juga kan ada ya self service, jadi bukan orang lagi yang melayani tapi mesin. Kemudian chatbot ya menggantikan customer service untuk pertanyaan sederhana, atau AI yang membantu pekerjaan administrasi kayak gitu. Kemudian apa ketujuh apa? Menurunnya kemampuan berpikir kritis seperti itu. Karena ya teknologi ini memberikan jawaban instan ya, sehingga kita sebagai pengguna ini kurang berpikir secara dalam gitu ya. Contohnya ya, kalau ada pertanyaan, ada tugas, langsung kita gunakan AI tanpa kita cari tahu dulu nih ke buku apa ke jurnal, enggak, langsung ke AI aja deh biar cepet kayak gitu. Dan mungkin ya tanpa kita pahami materi, yang penting jawabannya ada, tanpa kita pahami lagi maksudnya apa sih dari jawaban tersebut kayak gitu. Dan menyalin jawaban dari internet tanpa kita menganalisis lebih dalam seperti itu, karena yang penting jawabannya ada deh, mau kita paham atau enggak itu belakangan seperti itu. Nah sekarang kita coba per bidang ya, dampak TIK di bidang pendidikan ya. Dampak positifnya nih, pertama akses informasi lebih cepat ya, kita butuh informasi apa-apa ya lebih cepat ya, yang penting kita bisa terhubung ke internet. Kayak kita cari jurnal ke Google Scholar, kemudian sekarang udah banyak ya perpustakaan digital, ada e-book juga kayak gitu ya. Jadi ini untuk mahasiswa bisa memperoleh ribuan jurnal dalam hitungan detik ya di internet ya, tanpa kita datang ke perpustakaan. Kemudian dampak kedua, adanya pembelajaran online ya atau e-learning. Kita bisa belajar melalui platform ya, ada Moodle, ada Google Classroom, ada e-learning seperti itu. Keuntungannya apa? Lebih fleksibel, kemudian bisa belajar dari mana aja kayak gitu ya, dari mobil, dari kafe, dari rumah, dari manapun bisa belajar. Dan hemat biaya transport ya, karena nggak perlu ke tempat belajar ya. Kemudian yang ketiga, kelas virtual ya, pakai Zoom, Google Meet ya. Ya bisa jadi mahasiswanya di Jakarta, dosennya di Bandung atau di kota manapun, tetap bisa melaksanakan kuliah secara real time saat itu juga kayak gitu. Kemudian ada AI ya, AI dalam pendidikan ya, kayak misalkan penggunaan Gemini, ChatGPT untuk membantu memahami konsep. Nah di sini ya, memahami konsep ya, bukan minta tolong AI untuk mencari tahu jawaban dari tugas kuliah kayak gitu kita, tapi membantu kita untuk mencari ide, memahami konsep seperti itu. Kita belajar lah ya kayak gitu. Kemudian adanya AI tutor ya, menjelaskan materi tanpa secara personal kayak gitu ya. Kemudian AI ya untuk membuat simulasi pembelajaran interaktif seperti itu. Lalu dampak negatifnya ya di bidang pendidikan, yang pertama, nah ini yang paling sering terjadi ya, yaitu plagiarisme ya. Mahasiswa dapat dengan mudah ya menyalin karya orang lain ya di internet, kopas aja gitu ya, kopas tugas dari internet tanpa mencantumkan sumber. Nah ini nggak boleh ya, ini adalah tindak plagiarisme. Kemudian ketergantungan teknologi ya,
karena udah terbiasa menggunakan teknologi. Nah, bagaimana kalau misalkan internet mati kayak gitu? Nah, misalkan contohnya nih, sekarang kan skripsi, tugas makalah, ya udah kita cari sumbernya dari internet. Nah kalau misalkan ya internet mati gimana? Ya itu ya sulit. Yang ada misalkan internet mati dalam waktu sebulan, terus skripsi waktunya 2 bulan. Nah itu kan kita butuh cari-cari referensi itu ya. Mau gak mau ya datang ke perpustakaan langsung, cari-cari buku ke toko buku kayak gitu ya. Kalau internetnya mati, ya karena udah tergantungan dengan si teknologi atau internet tersebut. Kemudian dampak negatif ketiga yaitu menurunnya konsentrasi ya. Mahasiswa sekarang mudah sekali terdistraksi ya dengan adanya sosmed ya, TikTok, Instagram, game online seperti itu saat sedang belajar. Kemudian kalau dampak TIK di bidang sosial dan budaya ya, yang pertama untuk dampak positifnya ya, komunikasi menjadi lebih mudah ya, video call dengan keluarga yang berada di luar negeri gitu ya, dengan mudah sekarang tuh. Kemudian penyebaran informasi sekarang udah lebih cepat gitu ya. Informasi bencana dapat segera diketahui masyarakat ya. Bencana di mana ya bisa diketahui dengan cepat. Kemudian pelestarian budaya ya. Misalkan tari daerah ya bisa diunggah ke YouTube. Kemudian ini kan jadi menyebarkan informasi tersebut ke masyarakat dunia kayak gitu. Kemudian adanya museum virtual, kemudian digitalisasi naskah kuno ya, jadi nggak hilang tuh naskahnya. Kemudian meningkatnya kreativitas nih, dampak keempat ya. Konten kreator mempromosikan budaya Indonesia melalui TikTok ataupun sosmed lainnya, sehingga budaya-budaya di Indonesia ini dapat diketahui masyarakat dunia gitu ya, melalui TIK. Lalu apa sih dampak negatifnya? Ya bisa terjadi cybercrime tadi ya, kegiatan hacking, spam, malware, phishing ya, ini pernah saya bahas ya. Kemudian bisa jadi adanya penyebaran hoax ya, contohnya berita palsu yang viral ya sebelum diverifikasi. Nah ini ya, jika ada informasi yang memang belum jelas itu sumbernya, kebenarannya itu jangan disampaikan dulu ya, nanti bisa viral dan belum tentu itu benar atau enggak, jadi ujung-ujungnya hoax ya. Dampak ketiga yaitu hilangnya privacy ya, contohnya data pribadi bocor nih karena terlalu banyak membagikan informasi di media sosial, apa-apa diposting seperti itu. Padahal enggak semuanya perlu diposting ya, termasuk ke data-data privacy. Kemudian masuknya budaya asing tanpa filter ya. Contohnya meniru gaya hidup konsumtif ya yang tidak sesuai dengan budaya lokal ya. Karena budaya asing ini masuk ya tanpa filter kayak gitu, dan kita ikut-ikutan dan enggak sesuai ternyata dengan budaya kita. Lalu dampak TIK di bidang perdagangan juga bisnis ya. Dampak positifnya adanya e-commerce ya. Nah, penjual dapat menjangkau pelanggan ke seluruh Indonesia bahkan dunia seperti itu. Kemudian digital marketing ya. Nah, kita untuk pemasaran ya atau promosi bisa menggunakan Instagram Ads, TikTok Ads atau Meta Ads ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, UMKM go digital. Nah, ini ya, penjualan makanan rumahan, produk-produk rumahan ya dapat menerima pesanan melalui aplikasi online. Nah, ini jadi pemasarannya lebih luas. Kemudian pelanggannya juga tidak terbatas seperti itu ya. Dan juga ada pembayaran digital ya, bisa menggunakan kris, mobile banking, e-wallet. Jadi transaksi menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis seperti itu ya. Tidak hanya mengandalkan cash. Nah, tapi dampak negatifnya apa? Yaitu perilaku konsumtif ya. Belanja impulsif ya karena adanya promo online ya. Tadinya nggak mau belanja ya, tapi tiba-tiba muncul tuh flash sale ya. Tapi nggak ada uang, tiba-tiba ada lagi tuh muncul pay later. Akhirnya ya belilah tuh produk ya. Walaupun kita nggak punya uang, akhirnya aktivasi pay later gitu. Jadi meningkatkan perilaku konsumtif.
Yang kedua yaitu persaingan sangat ketat ya, persaingan penjualannya. Bisnis lokal ya harus bisa bersaing dengan produk global ya. Karena jangkauannya kan luas ya, pemasarannya yang tadinya lokal aja sekarang lebih luas lagi. Kemudian kalau di bidang pemerintahan ya, dampak positifnya sekarang adanya e-government ya, pajak, lapor pajak secara online, perizinan, ngurus dokumentasi, administrasi, kependudukan secara digital gitu ya, bisa dilakukan secara online tanpa kita datang ke kantor pemerintahan. Kemudian transparansi pemerintah, jadi masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi publik melalui internet. Kemudian ketiga, pelayanan publik menjadi lebih cepat ya, contohnya kayak pendaftaran layanan pemerintahan melalui aplikasi digital, kan banyak ya. Lalu dampak negatifnya apa? Bisa jadi adanya serangan cyber ya, website pemerintah bisa diretas ya gitu. Ada yang iseng atau memang ada maksud tertentu kayak gitu. Kemudian adanya kebocoran data, yang data warga negara dapat disalahgunakan gitu. Kemudian ada cyber terrorism ya, kelompok tertentu bisa menyerang infrastruktur digital negara tuh ya. Ini dampak TIK di bidang pemerintahan. Kemudian kita ke revolusi industri 4.0 dan eranya AI ya. Kalau ini sebenarnya kita pernah bahas ya di sebelumnya gitu ya. Kalau kita review kembali ya, revolusi industri pertama yaitu adanya munculnya mesin uap ya. Kemudian naik ke era kedua yaitu udah adanya listrik dan produksi secara massal, khususnya di transportasi ya. Kemudian era 3, nah ini sudah munculnya penggunaan komputer secara massal nih dan otomatisasi. Dan era keempat, nah ini sekarang ya, ada penggunaan AI, Internet of Things, Big Data, Cloud Computing seperti itu. Nah, teknologi utamanya di era 4.0 ini pertama ya AI ya, contoh kayak Gemini, ChatGPT ya, kemudian ada AI Translator ya, AI Customer Service gitu. Kemudian Internet of Things, contohnya smart home ya, lampu rumah dapat dikontrol dari smartphone, CCTV gitu ya. Banyak lah ya tuh perangkat-perangkat rumah pintar sekarang. Kemudian cloud computing ya, penggunaan G Drive ya, OneDrive ya, Dropbox atau media-media lain ya. Sekarang udah banyak ya media penyimpanan secara online. Kemudian ada teknologi Big Data ya, ini pun pernah saya bahas secara lebih detail ya. Contohnya ya, marketplace bisa menganalisis perilaku belanja pelanggan tuh dari mana? Ya dari data-data histori transaksi pelanggan sebelumnya seperti itu. Kok bisa tahu sih? Kok bisa tahu gitu ya produk-produk yang kita sukai, dan itu masing-masing gitu ya, antara pelanggan satu dengan pelanggan lain itu berbeda gitu. Kemudian robotika ya, contohnya penggunaan robot untuk produksi di pabrik-pabrik otomotif seperti itu ya. Teknologi utama di era revolusi industri 4.0. Nah, dampak revolusi industri 4.0 di berbagai bidangnya. Di bidang pendidikan adanya apa? Adanya e-learning, ada AI tutor, ada virtual lab nih ya, adanya. Dulu kan belum ada nih. Kemudian di bidang kesehatan adanya telemedicine ya, konsultasi online. Kemudian ada AI diagnosis penyakit, jadi udah bisa dibantu dengan AI. Kemudian adanya rekam medis digital ya. Kemudian di bidang logistik ya, ada namanya gudang otomatis ya. Ada pelacakan paket secara real time ya. Kemudian di bidang keuangan ya, di financial technology ada mobile banking ya, ada investasi online seperti itu. Kemudian di bidang retail ada toko online ya,
Dan juga ada sistem rekomendasi produk berbasis AI itu sekarang tuh ya. Itu dampak-dampaknya. Kemudian, nah ini kita sekilas pahami ya. Ini salah satu produk dari tadi ya nih, financial technology di investasi online. Ada yang namanya apa nih? Investasi pasar modal di Indonesia. Nah, investasi itu apa? Ya, ini kegiatan manfaatkan dana ya saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi kita manfaatkan ya aset kita saat ini, dan ya itu ya dengan harapan di masa depan itu dana yang kita simpan itu udah meningkat ya nilainya. Tujuannya apa sih dari investasi ini? Ya menambah kekayaan, melawan inflasi ya, inflasi keuangan, kemudian mempersiapkan masa depan. Nah, sini apa itu pasar modal ya? Pasar modal ini adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana gitu ya, dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan ya. Ada orang yang butuh dana, ya ada pihak yang butuh dana dan ada pihak yang punya dana nih tapi mau disimpan deh kayak gitu untuk diinvestasikan. Nah, untuk instrumen investasi populer ya, pertama ada saham ya. Saham ini bukti kepemilikan suatu perusahaan ya. Contohnya jika membeli saham bank, dengan kita membeli saham bank ya berarti kita memiliki sebagian kecil gitu ya bank perusahaan tersebut kayak gitu. Dibuktikan dengan si saham tadi ya. Kemudian ada obligasi ya, atau surat utang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan. Dan ada reksadana ya. Reksadana ini ada dana investor dikelola oleh manajer investasi ya, yang sering digunakan. Nah, itu ya sekilas. Jadi kesimpulannya, TIK ini telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia ya, seluruh bidang di kehidupan kita ya, mulai dari pendidikan, sosial budaya, perdagangan, pemerintahan hingga investasi. Dan si TIK ini memberikan manfaat besar ya, berupa kemudahan akses informasi, meningkatkan efisiensi kerja, dan peluang ekonomi baru di era digital saat ini. Tapi gitu ya, TIK juga bisa membawa tantangan ya tadi ya, adanya cybercrime, penyalahgunaan data, dan ketergantungan kita terhadap teknologi, dan juga adanya pengangguran akibat tadi ya, apa-apa serba otomatis atau digantikan mesin. Nah, jadi diperlukan ya untuk kita dalam meningkatkan literasi digital, cari tahu ya, dan juga perhatikan etika penggunaan teknologi serta kemampuan untuk adaptasi terhadap perkembangan AI dan revolusi industri 4.0. Agar apa? Agar masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal ya dari kemajuan si TIK ini. Oke. Coba sebutkan dampak yang paling kalian rasakan ya, dampak TIK yang paling kalian rasakan di kehidupan kalian. Bisa di bidang manapun ya, entah itu dampak positif maupun dampak negatif ya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.